Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita di hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Dan bersyukur pagi hari ini kita lagi mendengar firman Tuhan dan mau diajar oleh firman Tuhan. Saya percaya kita sudah terberkati 1 minggu yang lalu ketika kita mendengar firman Tuhan dan menghidupkannya. Dan pada pagi hari ini pun kita juga tetap diingatkan dan belajar akan firman Tuhan. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di hari Sabat, hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur masih bisa berkumpul dalam rumah Tuhan, dimanapun kami berada di tengah-tengah keluarga kami mendengar cerita firman Tuhan ini. Kami bisa bersyukur diberikan waktu lagi mau diajar oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon kiranya Kau hadir di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini, dan Allah Roh Kudus memberikan hikmat pengertian bagi kami untuk mengerti akan kebenaran yang kami baca, kami pelajari, dan hamba-Mu sampaikan. Kendalikan setiap ucapan, pikiran, sehingga pesan Tuhan sampai bagi kami semua pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca seluruh bagian firman Tuhan ini, berbunyi demikian. Ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri, yaitu Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Haleluya. Jemaat, kita bersyukur, saya katakan, ini masih dalam ranah kita sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dalam suasana merayakan Paskah dan kebangkitan Kristus. Dalam bulan-bulan ini kita berbicara tentang kebangkitan Kristus dan meyakinkan seluruh jemaat Tuhan dan kita semua mengimani Alkitab itu. Itu sebabnya kita diingatkan kembali. Saya ingin mengajak kita memikirkan tema. Dalam minggu ini kita berbicara dengan sebuah tema, sebab dia hidup ada hari esok. Itu tema kita. Tema lagi kita pada pagi hari, sebab dia hidup ada hari esok. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita sudah tahu, pernah menyanyikan lagu ini, dan semua kita bisa menghafal lagu-lagu ini. Ketika menjelang Paskah, ini sering dinyanyikan oleh orang, dan gereja-gereja anak Tuhan, bahkan anak sekolah minggu menyanyikan lagu ini. Dan saya akan mengulang syair lagu ini, dikatakan di sana. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Kata ini, mungkin banyak orang sudah tahu lagu, menghafal lagu ini, tapi pertanyaannya, tahukah siapa pencipta lagu ini? Siapa yang pembuat syair lagu ini? Kapan dia membuatnya? Dalam kondisi seperti apa dia menciptakan syair lagu ini? Kalau syair lagu ini sebenarnya dikatakan because he lives. Itu kata lagu itu sebenarnya dalam bahasa Inggris. Saudara, pencipta lagu ini adalah seorang, dikatakan ada seorang
yang berwarga negara Amerika, dikatakan namanya William, ya dipanggil Billy, dan Gloria Gaynor. Kedua orang ini dikatakan mencipta lagu ini saat dia menciptakan, sebab dia hidup. Saudara tahu kondisi Amerika waktu itu? Lagu ini diciptakan pada tahun 1971. Diciptakan. Kondisi Amerika pada saat itu terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa. Terjadi krisis ekonomi dikatakan di sana. Krisis sosial yang terjadi di sana. Krisis keamanan, dan Amerika begitu banyak terlibat dalam peperangan sebagai bangsa yang adidaya waktu itu. Dan bagaimana keadaan bangsanya dicela, bagaimana bangsa Amerika dicela, dan negara tertekan sendiri dari dalam, dikatakan di sana. Krisis yang terjadi, penolakan kepercayaan, muncul beberapa pengajaran-pengajaran, muncul orang-orang lagi tidak mempercayai Tuhan di sana. Dalam kondisi seperti itu, ada anak Tuhan yang namanya dikatakan William atau Bill dan Gloria Gaynor. Ini menciptakan lagu ini pada tahun 1971. Saudara bayangkan, lagu ini didengung orang hanya tahu lagunya dalam bahasa Inggris, dikatakan because he lives. Ya, lives. Dikatakan di sana because dikatakan sebab dia hidup di sana. Dia cuma di Indonesia sebab dia hidup, ada hari esok, itu ditambahkan oleh di Indonesia. Saudara, mengapa saya katakan seperti ini? Orang sering menyanyikan lagu tapi tidak tahu sejarah lagu itu, tidak tahu kapan lagu itu ditulis, siapa penulisnya, kebanyakan kita. Tetapi lagu ini sangat terkenal. Saudara coba kalau saudara menyanyikan lagu ini ulang-ulang, pesan dan makna dalam tulisan lagu dikatakan di sana, anak Allah Yesus namanya, dikatakan menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Ini dalam rangkaian namanya 4 Injil berganda, muncul pengajaran ini. Yesus mengajarkannya. Dan orang ini dikatakan Bill dan Gaynor, dikatakan Gloria ini menangkap pesan itu, dan kondisi bangsanya dia menulis lagu ini. Sehingga dibuat sayangnya ditulis dalam gereja, disampaikan, dinyanyikan, orang-orang begitu terharu, begitu melihat pesannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang dikatakan di sana, lagu ini membawa sebuah makna yang sangat besar dalam kehidupan Kristen sampai hari ini. Dan pesan itu sampai hari ini melalui pujian ini. Banyak orang, sebagian orang hanya menyanyikannya dan mau syair-syairnya, tetapi tidak melihat pesan dalam syair lagu ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bukankah kondisi kita akhir-akhir ini berada dalam kondisi yang tidak nyaman? Secara mendunia, dikatakan global, kondisi bangsa kita pun hari ini dikatakan masih dalam kondisi pandemi COVID yang ada. Mulai menurun sepertinya. Mulai orang tidak lagi membicarakan tentang pandemi, tetapi ini silent. Masih ada orang-orang yang terjangkit, masih ada orang-orang yang terkapar dengan virus ini. Tetapi semua berusaha untuk menanganinya. Semua bangsa memerangi virus ini. Tetapi adakah orang mengulangi pujian di dalam katakan anak Allah Yesus namanya, yang menyembuhkan, ia menyucikan, bahkan mati tebus dosa kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pesan lagu ini pun kalau kita membacanya, perhatikan, Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini pesan yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, mungkin kita sudah berulang kali menyanyikan syair lagu ini, bahkan nyanyian kor pendek ini kita nyanyikan saat-saat Paskah. Tetapi pernah kita berpikir dan menghayati makna daripada kata-kata dalam pujian ini, baik di dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia? Jemaat yang diberkati Tuhan, saya berkata tadi, tema kita adalah sebab dia hidup, ada hari esok. Yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, apa dampaknya bagi kehidupan kita? Kebangkitan Kristus dikatakan sebab dia hidup, ada hari esok. Apa dampaknya bagi kehidupan kita sekarang ini dan untuk yang akan datang? Apa dampaknya bagi kehidupan kita sekarang ini dan untuk yang akan datang?
dengan tema kita sebab dia hidup ada hari esok. Dampaknya hari ini dan dampak kebangkitan Kristus itu, sebab Kristus hidup itu untuk yang akan datang. Dampak yang pertama dikatakan bagi kita di masa sekarang, yang pertama dikatakan kita diberikan mandat untuk memberitakan Injil Kristus kepada seluruh umat manusia. Ini dampak kebangkitan kita, efek dari kebangkitan Kristus. Ketika Kristus bangkit dari kematiannya, dikatakan di sana dia bangkit dari kuburnya, itu diberikan kepada kita diingatkan kembali bahwa kita diberikan mandat untuk memberitakan Injil Kristus kepada seluruh umat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan di sana ayat 14, saya akan membacanya ulang bagi kita sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah itu, yaitu sesudah kebangkitan Yesus. Lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini dalam, kalau Alkitab kita membacanya dalam terjemahan lain. Kalau dalam terjemahan bahasa sehari-hari saya mengulangnya seperti ini bunyinya. Dikatakan Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan di sana. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah, ayat 15, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dan dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Ayat 16, orang yang tidak percaya akan dihukum, tetapi orang yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi persoalannya bagi kita pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Itu kan yang menjadi pergumulan kita. Ketika kita mengimani firman Tuhan, kita mempercayai berita firman Tuhan, dan hari ini kita mengimani juga apa yang telah dialami oleh para murid-murid dalam masa lalu itu, dikatakan di sana dan disampaikan kepada kita, berita itu disampaikan kepada kita hari, dan kita melanjutkan berita itu. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya kita bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang? Itu yang sering orang pertanyakan. Ini menjadi persoalannya. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, berbunyi demikian. Saya katakan menjawab pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang? Mari jawabannya kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, berbunyi demikian. Firman Tuhan dalam bahasa Indonesia sehari saya membacanya. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan mandat kepada kita semua, termasuk saya dan saudara, diberikan mandat, perintah itu dikatakan untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk, semua umat manusia. Itu sebabnya saya katakan, sebab dia hidup ada hari esok, kita punya harapan yang pasti tentang keselamatan. Dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah menyembuhkan kita, dia sudah menguduskan kita, bahwa Yesus menjadi Raja yang akan datang. Dan itu iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan iman itu diajarkan dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita pelajari, dan setiap minggu dikhotbahkan kepada kita. Maka dikatakan di sana, mandat itu, perintah itu bukan hanya diberikan kepada para murid waktu itu, tetapi diberikan kepada kita semua. Syaratnya adalah jika Roh Kudus, Roh Allah turun ke atasmu, kamu akan pergi. Pertanyaannya bagi yang kedua bagi kita, apa yang harus kita renungkan? Apakah benar hari ini Roh Kudus ada pada kita dan saya dan saudara? Apakah benar firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita renungkan, yang kita baca, yang kita dengar di khotbah tiap minggu, mungkin bahkan kita mendengar lewat siaran lain, kita mendengar permintaan firman Tuhan ini benar-benar ada dalam diri kita, dalam hidup kita, benar-benar memberikan gerakan. Api Roh Kudus itu memberikan gerakan bagi kita, seperti perintah Tuhan, kamu akan pergi memberitakan Injil, sampaikan kepada seluruh bangsa.
dan saksikan, sampaikan itu kepada seluruh umat. Apakah kita memiliki respon seperti yang dilakukan? Kalau kita membaca dalam ayat 20 dikatakan di sana, ketika Tuhan menyampaikan itu dikatakan mereka di sini, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dikatakan di sana. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Nanti bagian kedua saya akan bicara tanda-tanda itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus memberikan jaminan kepada kita jika kita menjalankan mandat Tuhan Yesus itu. Ayat 17 sampai ayat 18 nanti kita memperhatikannya. Mandat dikatakan, Yesus tidak hanya memberi perintah, dikatakan di sana, tidak memberi perintah kepada kita, pergi beritakan Injil, sampaikan tentang kebangkitanku, bahwa sampaikan bahwa benar aku adalah Tuhan bagi kamu, Yesus juru selamat bagi kamu, disampaikan kepada seluruh orang, dimanapun seluruh dunia disampaikan. Ini juga yang saya sampaikan hari ini. Tugas itu bukan tugas para pelayan Tuhan. Tugas itu bukan disampaikan, dilakukan oleh para pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Semua kita yang jadi hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan punya tugas mandat yang sama. Pergi memberitakan dengan cara kita, dimanapun kita ada. Persoalannya, ada banyak orang menjadi orang Kristen, akhir-akhirnya menjadi penonton dan menjadi pengamat pemain sepak bola. Saya terberkati dengan renungan ibadah pembukaan Konas. Saya mengikutinya, pendeta Andrew Brake menyampaikan firman Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen, dia membuat contoh kaca dan jendela. Saya malamnya ketika sesudah di malam berdoa, mempertanyakan kepada diri saya sendiri, apakah saya ini cermin atau saya ini jendela? Saudara tahu artinya? Saya akan melihatnya di YouTube, rekaman khotbah itu ada di sana. Tetapi saya tertarik sekali, saya terberkati dengan pemberitaan firman Tuhan itu ketika saya mengikutinya pembukaan KKR itu. Mengapa dikatakan di sana? Para imam-imam, orang-orang Yahudi, pengajar-pengajar Yahudi waktu itu dikatakan orang Saduki, mereka adalah kaca. Mereka melihat diri mereka hebat, mereka pintar, mereka berpunya pengalaman, punya jabatan semua. Mereka melihat dirinya dalam kaca, membanggakan diri. Tetapi mereka tidak pernah membuka jendela melihat di luar sana. Apakah mereka punya hati seperti Tuhan Yesus yang membuka jendela? Yesus betul, dia Allah, dia Tuhan, tetapi dia membuka pintu dan melihat betapa banyaknya orang yang membutuhkan. Saudara tahu kaca? Anda berdiri, saya dan saudara berdiri depan cermin, melihat diri kita. Mungkin kita katakan betapa hebatnya saya. Tetapi coba Anda tempatkan kaca di luar. Adakah orang melihat dirinya di kaca itu? Tapi kita membanggakan. Ini akhir-akhir ini saya katakan pergumulan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita memilih sebab dia hidup, ada hari esok, berarti ada harapan, ada janji untuk besok untuk kita. Hari-hari yang kita jalani, ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dikatakan, kalau kita katakan tadi dalam pembacaan kita, firman Tuhan yang kita baca, Tuhan bukan hanya memberi perintah, tetapi dia memberi janji, dikatakan di sana. Saya membaca ayat 17 dan ayat 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, termasuk saya dan saudara, orang yang percaya kepada Kristus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Betapa kelengkapan. Kita mau berperang, dikatakan kita berjalan sebagai prajurit Kristus. Kita diperlengkapi dengan senjata yang lengkap, dengan peluru yang lengkap, dengan semua peralatan-peralatan navigasi yang lengkap oleh Tuhan. Bahkan orang sakit kita letakkan tangan di atasnya, sembuh, dikatakan di sana. Bahkan kita bisa mengusir setan-setan, roh-roh yang dalam orang yang membuat orang tidak percaya kepada Yesus akan tersingkir. Pertanyaannya, kapan kita bisa tahu bahwa kuasa ini diberikan oleh Tuhan? Kalau kita tidak pernah menjalankan perintah itu. Ini jadi perenungan kita.
Kapan kita bisa tahu bahwa kita benar-benar ada kuasa Roh Kudus, ada firman Tuhan dalam diri kita, benar-benar kita menjalankan perintah ini dengan baik? Kapan kita bisa tahu diri kita dipakai oleh Tuhan, sedangkan kita tidak pernah menjalankan mandatnya untuk memberitakan firman Tuhan? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan jalan proteksi Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Karena pemeliharaan Tuhan kepada saya dan saudara, jika kita menjalankan perintah Tuhan dengan sempurna, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa Yesus Kristus yang telah kita percaya dan imani benar-benar bangkit dan hidup hari ini bagi saya dan saudara, bagi saya dan orang-orang di sekitar kita, bagi saya dan keluarga kita. Benar-benar Yesus itu bangkit dan hidup. Ada hari esok bagi kita, ada hari yang terindah untuk yang akan datang Tuhan berikan kepada kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah memiliki kuasa Roh Kudus dari Tuhan Yesus? Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus dengan benar dan mengabarkan berita kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita? Karena itu berdoalah, minta kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jika selama ini engkau menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, engkau mungkin sudah berulang kali mendengar khotbah ini berulang kali, tapi engkau tidak pernah berkata-kata tentang firman Tuhan kepada orang lain, tetapi engkau tidak pernah ditemukan oleh orang Kristus dalam dirimu. Itu berarti Roh Tuhan tidak ada dalam diri kita, Roh Kudus tidak ada sekalipun kita Kristen. Saya katakan sekali lagi, Tuhan sudah memberikan kelengkapan itu kepada saya dan saudara. Kita pernah melakukan mandat itu tidak? Saya percaya kalau kita sudah pernah melakukannya, kita merasakan pekerjaan Tuhan itu dalam diri kita. Yang bagian yang kedua, sebab dia hidup ada hari esok. Apa dampaknya bagi kehidupan kita sekarang ini dan untuk yang akan datang? Yang pertama tadi, dampaknya untuk kehidupan kita sekarang ini adalah kita diberikan mandat oleh Kristus untuk memberitakan Injil Kristus itu kepada seluruh umat manusia. Itu dampaknya. Itu efeknya bagi kita, bukan hanya senang, bukan hanya berdiam diri, tetapi kita bergerak untuk memberitakan kebangkitan Kristus itu. Dampak yang kedua dikatakannya bagi kita di masa yang akan datang. Ini efeknya. Sekarang efeknya kita punya kekuatan. Kita diperlengkapi dengan kecukupan, dikatakan diproteksi oleh Tuhan. Kita bisa mengusir setan, kita bisa berdoa meletakkan tangan ke orang yang sakit bisa sembuh, dikatakan di sana. Banyak kelengkapan janji Tuhan untuk memperlengkapi orang yang mau bekerja, orang yang mau bergerak untuk memberitakan Injil Tuhan. Yang dampaknya untuk yang akan datang dikatakan di sana. Dampaknya bagi kita di masa yang akan datang dikatakan di sana, kita membawa harapan dan perubahan hidup yang baru. Yang kedua, dampak kebangkitan. Sebab dia dikatakan dia hidup ada hari esok itu berarti kita membawa harapan dan perubahan hidup baru. Ini yang kemanapun kita pergi dikatakan di sana. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan Markus 16 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengulangi kalimat saya pertama tadi. Ketika Tuhan berkata, pergi beritakan Injil kepada seluruh bangsa, ke seluruh umat Tuhan. Tuhan katakan, dia bukan memerintah saja, kita pergi. Ini tandanya mengikuti engkau. Tanda-tandanya, kelengkapan yang aku berikan kepadamu. Engkau berdoa orang sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau mampu mengusir setan-setan, dikatakan. Sekalipun engkau minum racun, dikatakan engkau tidak akan berbahaya. Sekali dikatakan ada tantangan-tantangan yang membahayakan kita. Bahkan dalam kita memiliki bahasa-bahasa yang baru dikatakan. Saya tidak tahu bahasa baru yang dikatakan di sana kalau kita teliti lebih dalam. Kita berbicara menyampaikan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan sekarang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Itu disampaikan kepada seluruh penjuru dunia ini. Jemaat yang berkati Tuhan,
Untuk yang akan datang, saya katakan tadi, untuk yang akan datang, dikatakan Yesus memberikan kepada kita supaya kita mengimani janji Tuhan, bahwa janji Tuhan untuk kita di masa yang akan datang, dikatakan di sana, walaupun dunia tampak semakin buruk, dikatakan di sana, kejahatan semakin merajalela, tetapi Yesus menjanjikan jaminan pemulihan secara total untuk yang akan datang. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk saya dan saudara, dengan sungguh-sungguh dikatakan, ia akan suatu saat bersama dengan Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini janji Tuhan, dikatakan untuk yang akan datang. Ketika kita bergerak, dikatakan, Yesus katakan, sebab dia hidup, ada hari esok, berarti ada masa depan yang cerah yang Tuhan berikan bagi kita. Janji untuk yang akan datang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah itu yang kita sering katakan? Siapa yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Siapa yang bertobat terima Tuhan pasti diselamatkan, dan dia pasti masuk surga. Bukankah itu kerinduan kita pada pagi hari ini? Pertanyaannya bagi kita untuk pada pagi hari ini, apakah benar-benar ada Kristus dalam hati kita? Apakah benar-benar firman-Nya dalam diri kita? Apakah benar-benar ada Roh Kudus dalam diri kita hari ini? Atau kita hanya mengatakan saya percaya kepada Tuhan? Beberapa minggu lalu saya berbicara tentang kuasa pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Ada banyak orang Kristen, saya katakan, ada banyak orang Kristen bergumul dengan kehidupan mereka. Saya membaca sebuah tulisan, dalam sebuah tulisan dikatakan di sana, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ketika dia melakukan penginjilan yang luar biasa, menyampaikan firman Tuhan, dia berjalan menyampaikan firman Tuhan. Suatu saat dia pulang ke rumah, duduk di meja belajarnya, di mana dia mempersiapkan khotbah. Dia pernah berdoa seperti ini, Tuhan, saya gagal, saya tidak berhasil dalam pelayanan, saya mau pergi meninggalkan pelayanan ini. Mungkin dia seperti Nabi Yeremia, yang mungkin tidak berhasil dalam melakukan tugasnya, tetapi dia katakan, saya mau meninggalkan Tuhan. Dalam doanya, dalam berdoanya, dikatakan di sana, hamba Tuhan ini dalam tulisannya, dia mendengar suara Tuhan itu menyampaikan kepadanya. Dia bilang, sekarang saya tetap membutuhkan engkau. Dia katakan, yang saya butuhkan sekarang dari kamu bukan pelayanan yang banyak, bukan gelar studi yang banyak, bukan pengetahuan yang banyak. Tuhan katakan, yang aku butuhkan sekarang ini dari kamu adalah dari kamu, dia katakan sana, adalah dirimu. Dan hamba Tuhan ini dalam doanya, dia dalam perenungannya itu, dia menjawab kepada suara itu yang dia dengar. Dia katakan, suara itu dia jawab seperti ini, saya sudah memberikan semuanya. Dia katakan, saya berikan kepadamu semua apa yang saya punya, saya berikan kepadamu. Tuhan, dia mendengar suara Tuhan berbicara, belum, kamu tidak memberikan semuanya. Dia katakan, Tuhan katakan, semua kamu belum memberikan kunci rumahmu itu kepada saya. Saudara, waktu saya membaca kunci rumah, istilah kunci rumah, dia katakan, Tuhan, dari sejak muda saya mempersembahkan diri saya kepada Allah. Kunci rumah hidup saya berikan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya minta Tuhan kelola semua. Tuhan bisa lihat apa hidup saya. Tuhan katakan, Tuhan menjawab saya, kamu benar memberikan kunci, tapi ada satu kunci yang tidak pernah kamu berikan kepada saya sampai detik ini, yaitu hatimu. Saudara, ketika saya membaca dalam majalah itu tentang tulisan hamba Tuhan ini, bahkan itu dituangnya dalam sebuah buku, dia katakan, sering kali kita berkata, Tuhan, saya sudah persembahkan hidup saya semua, saya persembahkan kepada Tuhan. Ini saya sungguh-sungguh pelayanan ini. Itu omongan kita. Seperti dikatakan, Tuhan bukan membutuhkan, Tuhan butuh kunci rumah kita seluruhnya. Kita kan, saya sudah kasih kunci rumah saya, semua saya berikan. Tuhan katakan, tidak, masih ada satu kunci yang kau simpan tidak kau berikan, yaitu apa? Hati. Saudara, apa? Pusat seluruh kehidupan manusia adalah di hati. Jika hari ini Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun berada, tidak memberikan hatimu kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita katakan, saya memberi kunci rumah saya, itu yang belum bisa Tuhan masuk. Seandainya saya khotbah ini menggunakan PowerPoint, ada di sana. Saya sudah membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Saya katakan, ada satu kunci yang terkecil dalam diri kita, kita simpan, tidak berikan kepada Tuhan, yaitu hati kita.
Itulah penyebab kita tidak bisa bertumbuh secara rohani dengan baik. Rohani kita bertumbuh tidak sempurna di hadapan Tuhan, tidak ditemukan Tuhan dengan baik. Kita memberikan kunci depan pintu rumah kita, ruangan. Ada satu ruangan, box yang terkecil dalam diri kita adalah hati. Kita tidak berikan kepada Tuhan. Baru kita katakan, Tuhan saya sudah memberikan, saya pelayanan, saya sibuk sini, saya begini. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak butuh kesibukan kunci-kunci lain. Aku butuh satu kunci itu aja. Bukankah hari ini Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai anak Tuhan untuk masuk yang akan datang itu? Tuh kita harus memberikan kunci yang ini kepada Tuhan. Berikan kunci yang kita simpan satu itu, berikan kepada Tuhan, maka barulah kita bisa masuk yang dijanjikan Tuhan. Kamu akan selamat dan masuk surga. Kalau kunci itu tidak kita berikan sampai hari kepada Tuhan, saya percaya Roh Kudus tidak akan ada dalam diri kita. Kenapa? Tempat itu masih ada yang tidak terisi oleh kuasa Roh Kudus. Masih terisi oleh ego kita, oleh diri kita, kesombongan kita. Bahkan mungkin kita meremehkan orang lain, kita bangga dengan keberhasilan kita. Tetapi sesungguhnya itulah kunci kamar, kunci yang tidak kita berikan kepada Tuhan hari ini. Jika kita mau tahu percaya bahwa sebab dia hidup ada hari esok, ada hari yang akan datang. Kalau kita mau kita masuk ke surga, dikatakan janji firman Tuhan, siapa yang percaya, bertobat dan terima Tuhan akan masuk surga. Hari ini berikan kunci yang kau simpan itu. Mungkin ada 10 kunci rumahmu dalam dirimu, kamu sudah kasih 9. Satu kunci yang kau tidak adalah hatimu di hadapan Tuhan. Kalau tidak itu bertobat, beri diri untuk dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Termasuk saya. Jika saya tidak memberikan kunci itu ke hati saya kepada Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Roh Kudus tidak akan bekerja, firman tidak akan bisa bekerja dalam diri saya. Hanya untuk orang lain firman Tuhan itu, bukan untuk saya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya katakan tadi, dampaknya ada. Di tengah segala musibah yang ada, Tuhan berjanji memberikan harapan masa depan yang baik bagi kita. Dikatakan di sana, ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan menjadi milik kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dijanjikannya bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus datang mencari, dikatakan, mencari apakah kita telah menghasilkan buah pertobatan yang kita bawa kepada Kristus. Jangan sampai hari ini kita berada di gereja, kita mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan ini, katakan di sana, saya sampaikan ini. Tuhan melihat sebuah pohon yang hijau sekali, yang rimbun sekali. Pohon itu dilihat oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendekati pohon itu, dia tidak menemukan buah yang diinginkannya, buah pertobatan kita. Dia hanya menemukan sebuah daun yang rimbun, yang hijau, batang yang kokoh, tetapi tidak menemukan buah yang diinginkannya. Betapa malamnya kita sebagai orang Kristen sampai hari ini. Sebab dia hidup ada hari esok, tetapi kita tidak mendapat hari esok itu. Kenapa? Karena kita tidak menghasilkan buah pertobatan yang baik untuk Tuhan. Dan Tuhan, saya katakan lagi, Tuhan tidak menemukan, tidak bisa masuk dalam diri kita karena ada satu kunci dalam diri kita. Kita tidak berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memberikan kunci-kunci, memberikan apa semua Tuhan, tapi ada kunci hati kita. Pintu itu tidak bisa Tuhan buka karena kita memegang kunci. Maukah kita pada pagi hari ini berkata kepada Tuhan, Engkau sebab Engkau hidup pada hari esok, saya ada jaminan untuk akan datang. Saya percaya firman Tuhan ini menyembuhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar sabda-Mu. Hamba berhenti untuk menyampaikannya. Dan hamba percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Baik yang mendengar firman Tuhan ini melalui media maupun yang ada di gereja hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memampukan mereka untuk menjalankan mandat. Sebab Yesus sudah hidup, ada harapan kami. Ada hari esok, ada jaminan yang sempurna Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada hamba sendiri dan kepada seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun berada. Dan kami mengimani kuasa itu. Tuhan tolong kami. Mungkin hari ini kami berkata, kami sudah memberikan kunci kehidupan kami semua kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan kepada kami, masih satu kunci yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah men-savingnya, menyimpan sebaik-baik apa yang ada di sana, yaitu hati kami. Tuhan menginginkan kunci hati itu
Tuhan mau membukanya, masuk ada di sana. Kami mau Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga Tuhan, kami tidak mau ketika Tuhan berjalan dan melihat kami seperti sebuah pohon yang hijau rimbun dan batang yang kokoh. Ketika Tuhan datang ke sana dan Tuhan melihat pohon buah ini, kami tidak Tuhan menemukan sebuah buah pertobatan yang Tuhan inginkan. Tuhan tolong kami. Biarlah firman dan pertolongan Roh Kudus kami bisa melakukan perintah firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati dimanapun berada. Lakukan semua perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita akan terberkati.